Dari mana? Universitas Negeri Medan. Oh, Unimer, silakan. Jadi kami ada pertanyaan tentang upaya yang dilakukan guru bidang studi dalam penyesuaian usia sekolah. Penyesuaian gimana? Banyak nih penyesuaian. Anak-anak itu menyesuaikan diri ke sekolah, di sekolah. Iya. Siswa itu menyesuaikan diri. Iya. Bagaimana dalam pembelajaran ibu guru bidang studi Ekonomi. dalam pembelajaran guru bidang studi. Kalau penyesuaian diri, ya namanya siswa yang sudah masuk di sini sebelum mereka masuk ke kelas untuk belajar, mereka sudah ada pengenalan sekolah, pengenalan guru-guru, pengenalan mereka tuh apa tujuannya masuk kemari, sudah ada. Jadi mereka nggak canggung lagi masuk ke kelas. Tinggal kita guru di dalam kelas itu untuk membimbing, mengarahkan mereka kemana apa yang maksud mereka datangnya ke sekolah ini, khusus dalam pelajaran ekonomi. Itu ibu. Jadi kami di sini ada beberapa pertanyaan. Ada pernyataan ya atau tidak. Kalau misalnya ibu menjawab ya, kita selesai ataupun tidak. Yang pertama, guru menjadi model bahwa harus bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan orang lain. Siswanya. Iya, karena kan setiap anak kan nggak sama itu, baik latar belakangnya maupun kemampuan dia dalam menyerap pembelajaran itu nggak sama. Itu makanya kita seperti yang kamu tanya tadi itu. Yang kedua, memberikan penguatan kepada siswa bahwa bersamanya memiliki hubungan baik-baik saja. Bersama dengan siswa kita, maksudnya antara guru, tetap dijaga. Ya, itu nggak bisa, itu tidak mungkin tidak dan harus dilakukan oleh guru. Dan kita bahkan kalau boleh kita rangkul mereka, walaupun mereka kan bisa saja nanti apalagi di 1,1 kan, misalnya kalau anak-anaknya datang tuh dari berbagai-bagai golongan sampai mereka di sini, kita harus yakinkan bahwa mereka tuh kemarin tuh memang mau belajar dan memang mereka harus berjuang dan berusaha sampai mereka punya kemampuan yang kalau boleh ya samalah dengan teman yang lain gitu. Yang ketiga, merespon positif kehadiran siswa baru. Ya, respon positif itu makanya ada istilahnya kalau di sekolah kita ini apa biasa disebut itu ya, ada masa perkenalan siswa, ada ya kan, pada dari guru mulai dari kepala sekolah sampai kepada pegawai di bawah gitu. Yang keempat, meyakinkan siswa bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Ya, dan memang anak-anak itu juga sadar sendiri kok, nggak usah pun kita yakini kan, mereka tahu. Misalnya kalau dalam belajar di kelas, ya siapa yang gesit menjawab pertanyaan guru atau siapa yang gesit untuk memberikan pertanyaan, kan terus kelihatan mana nanti yang lebih punya kemampuan lebih daripada yang lain gitu. Yang kelima, guru membentuk kelompok belajar baru. Oh iya, harus itu. Dan apalagi sekarang kami kalau ekonomi, kelompok siswa itu memang tetap ada. Setiap bab pembelajaran, setiap KD itu kami selalu ada kelompok pembelajaran. Menganjurkan siswa yang tidak percaya diri agar konsultasi dengan guru bimbingan konseling sekolah. Ya, apalagi kami sebagai wali kelas, kalau misalnya ada kekurangan lagi, kami semampu kami wali kelas, kami tetap arahkan anak kami. Tapi kalau memang sudah ada pengecualian dan keistimewaan lagi, ada sesuatu yang membuat dia terhalang untuk sekolah, kita arahkan ke BP. Menyarankan siswa untuk aktif menemukan teman akrab. Kalau mengarahkan sebenarnya anak-anak itu dengan sendirinya ya, tapi kita nggak tahu, mungkin anak-anak yang masuk di sini memang sudah punya kesadaran tinggi barangkali ya, gitu. Dan kita sebagai wali kelas juga sebagai guru tetap kita arahkan, ayo cari temannya gitu, jangan suka sendiri gitu. Yang ke-8, mengajak peserta didik untuk terus berdiam diri. Dalam artian kalau gurunya sedang mengajar, jangan berdiam diri terus, mulai dari masuk dia ke sini sampai dia berakhir pembelajaran berdiam diri, enggak juga kan. Tapi pada saat gurunya mengajar berdiam diri lah. Tapi kalau saat gurunya mengatakan ada pertanyaan yang mau dijawab, ya silakan mereka menjawab. Jadi kita artinya guru itu harus mengaktifkan lah di kelas. Yang ke-9, guru bersedia sebagai tempat curhat siswa. Oh iya, memang harus. Ya kadang-kadang anak-anak kan segan juga kan, apalagi kalau gurunya itu tegas, dia nggak segan. Tapi kalau kita sedikit membuka diri, ada lubang yang untuk masuk itu sama kita, dia pasti curhat sama kita. Yang terakhir, membimbing adaptasi
adaptasi siswa dengan memberi berbagai macam tips motivasi. Ya, itu harus, apalagi kita sebagai guru yang sudah istilahnya sudah apa namanya sudah berpengalaman, itu harus dianjurkan kepada siswa kita. Sekian wawancaranya. Oke, semoga bermanfaat bagi kalian. Iya. Dari Universitas Negeri Medan, dengan saya Rika Fatima dan teman saya yang Sumarni ingin mewawancarai siswa kelas dalam mata kuliah perkembangan kesehatan. Jadi di sini ada pertanyaan, ada jawaban iya dan tidak, dan kalau ibu punya alasan berikan alasannya. Pertama, selalu menciptakan suasana yang menyenangkan, ya atau tidak? Ya, Ada alasannya, Bu? karena kalau situasi kelas menyenangkan, siswa menyenangkan, gurunya juga dalam situasi yang fit untuk mengajar. Dan di sini memang posisi ibu sebagai wali kelas ya, itu udah kewajiban wali kelas membuat suasana kelas harus menyenangkan supaya untuk memulai hari untuk masuk ke bidang studi selanjutnya mereka bisa semangat untuk belajar. Yang kedua, memperkenalkan karakter pribadi sehingga siswa dapat menyesuaikan diri. Ini karakter pribadi siswanya kelas itu dianggap siswanya semua akan berinteraksi selama 3 tahun. Jadi mereka pasti harus bisa mengenal karakter pribadi masing-masing supaya saling mengenal teman-temannya. Karena kalau mereka sudah mengenal karakter pribadi masing-masing kan mereka jadi makin kompak di dalam kelas. Iya. Berusaha memahami anak didik secara menyeluruh. Itu wajib ya. Iya. Ada alasannya? Sudah tugas guru dan wali kelas ya, itu wajib semua harus dipahami anak didiknya. Yang keempat, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, ya atau tidak, Bu? Iya. Ada alasannya? Prosedur evaluasi itu wajib ya. Mungkin yang pertama sekali kita evaluasi adalah karakter pribadi. Kemudian setelah itu kita lihat kekurangan kelebihan masing-masing siswa. Jadi setelah dapat evaluasi kita dapat kelebihan kekurangan. Disitulah tugas wali kelas mempertahankan apa yang kelebihan dimiliki siswa dan memperbaiki kekurangannya. Itu fungsi evaluasinya. Itu wajib ya. Yang kelima, membantu menyesuaikan diri siswa. Iya, wajib ya. Selanjutnya, mengubah tempat duduk siswa di kelas pada saat-saat tertentu. Itu ya. Seperti tadi di yang sebelumnya penyesuaian kepribadian, terkadang ada itu anak-anak, Bu, saya tidak nyaman sebangku dengan ini. Jadi mungkin ya supaya suasana lebih baik sebelum mereka kembali kompak, mungkin guru harus memindahkan bangku. Atau juga alasan lain misalnya, Bu, saya tidak bisa melihat ke papan tulis, maunya duduk di depan. Itu harus bisa kita kondisikan ya. Yang ketujuh, memperkenalkan kepribadian individu atau introvert, extrovert, pragmatis, sanguinis, melankolis. Ya, tidak, Bu? Ya itu udah sebelumnya kan mirip kepribadian. Yang kedelapan, sikap otoriter untuk mendisiplinkan siswa. Kalau untuk disiplin memang iya harus otoriter. Tapi otoriter di sini juga harus kita kondisikan juga dengan keinginan si anak di kelas. Otoriter maksudnya bukan berarti mutlak harus dituruti wali kelas. Tapi untuk kedisiplinan memang perlu ketegasan dari wali kelas. Jadi misalnya ibu sebutkan di situ harus otoriter. Terakhir, memicu munculnya konflik. Tidak ada guru yang menginginkan adanya konflik di kelas. Sampai situ aja, Bu. Terima kasih, Bu, udah mau wawancara. Boleh tahu ibu udah berapa lama jadi wali kelas? Ibu menjadi wali kelas sudah ini tahun ketiga. Tahun ketiga.
masih baru. Jadi kalau pengalaman di kelas itu macam-macam ya. Jadi misalnya dalam satu kelas, kalau sekarang kan 36 maksimal, jadi harus ada 36 karakter yang kita hadapi. Jadi ya harus bijak-bijaknya wali kelas supaya kelas itu kompak. Tapi harus bisa juga wali kelas mendengarkan apa masukan-masukan dari anak-anak. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai sahabat, gitulah kalau wali kelas menurut ibu ya. Menurut ibu apakah tugas wali kelas ini begitu berat? Sebenarnya tidak ya. Beratnya mungkin ya kalau bukan berat tapi tantangan. Tantangannya mungkin kalau ada si anak mungkin bermasalah dengan keluarga atau ada masalah di luar sekolah. Misalnya contohnya kalau misalnya masuk geng. Jadi di situ wali kelasnya pasti penting cari gimana solusi supaya si anak tidak ikut geng lagi. Tapi kalau masalah tugas utama sebagai wali kelas ya ada yang berat, udah rutinitas. Lagi? Terima kasih. Siap. Ya, sama-sama. Aku yang bacain aja Oke, Pak, bilang ya atau tidak gitu. Kita perkenalan dulu. Kita dari Universitas Negeri Padang, Fakultas Kimia, jurusan Pendidikan Kimia. Sini kita lagi mengerjakan atau melaksanakan tugas menerusal dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sini ada tugasnya mewawancarai PSPK 3 dari sekolah-sekolah. Kami mengambil di sekolah 1,1. Pertanyaannya Pak, mengadakan kegiatan di lingkungan sekolah yang mampu menunjang penyesuaian diri, ya atau tidak? Sekarang masalahnya ini apa nih sekarang ini situasi gimana sekarang, normal atau daring ini? Jawaban Bapak aja gitu. Oh iya. Bapak ada alasannya Pak? Ada alasannya? Alasannya? Mengadakan kegiatan di lingkungan sekolah. Iya, kalau iya ya apa alasannya? Yang tidak ya sebenarnya baru ada alasannya. Kan gitu. Kalau yang dilakukan ya dilakukan kan. Kalau tidak ya mungkin ada alasan yang gini. Oke, Mas. Menciptakan suasana sekolah yang nyaman. Iya. Mengadakan perlombaan antar kelas untuk saling mengenal antar siswa di sekolah. Iya. Membuat peraturan tata tertib yang transparan sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Iya. Mensosialisasikan prosedur belajar mengajar yang akan terjadi selama berada di sekolah. Iya. Menghilangkan perilaku negatif yang cenderung dapat menimbulkan kecemasan siswa. Iya. Oke Pak, sekian dari pertanyaan kami. Iya Pak. Iya, tapi ini kan semua yang memang betul-betul dilakukan. Kami dari mahasiswa Universitas Negeri Medan, dengan saya Indra Fortuna dengan teman saya Nancy sebenarnya. kami ingin mewawancari Bapak mengenai penyesuaian diri siswa terhadap kepala sekolah. Yang pertama, menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi siswa baik secara sosial, fisik maupun akademis. Menurut Bapak, iya atau tidak? Apabila iya dan tidak, berikan alasan. Oke, saya kira jawabannya sudah pasti iya. Alasannya karena nuansa sekolah itu kita ciptakan supaya interaksi bisa berjalan, bahwa pasti ada rasa nyaman, ketenangan daripada siswa itu sendiri. Maka memang itu tak sesuai juga sebagai profesi, sebagai guru. Maka dia harus menunjukkan itu sebagai hobi anak-anaknya, supaya anak itu merasa nyaman, tenang, supaya dia juga bisa berkreatif. Selanjutnya, memfasilitasi siswa dengan ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan. Ya, saya kira dia. Yang ketiga, peraturan tata tertib yang dapat dipahami siswa. Maka saya kira sekarang itu karena mungkin antara kita belum tetap muka, sudah kita siapkan tuh
pedoman kesiswaan di SMA 1 kelas 1 sebenarnya untuk tahun 2020-2021 dalam bentuk buku ya, supaya itu dari situ bisa siswa itu melihat ya, dan di situ termasuknya di web, tapi kan kadang-kadang di media gampang untuk belajar kita tahu, tapi karena ada situasi yang masih dari rumah belum bisa diberikan. Selanjutnya mengajukan guru-guru agar menjadi teladan bagi siswa dalam bidang pendidikan. Yang kelima, bekerja sama dengan para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Karena teamwork sekolah itu, tim kerja itu sangat dibutuhkan ya kan. Coba kan jalan sebagai siswa, kalian nampak kali dulu berkelahi, kan mungkin belum menghormati kali sebagai guru. Yang keenam, membangun hubungan baik dengan masyarakat. Ya, Bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan. ya, Memfasilitasi program bimbingan konseling sebagai wadah penyelesaian masalah siswa. ya. Malah saya kira baru-baru ini dari bimbingan konseling itu membuat pun ada polling kepada orang tua. Bagaimana kita kepuasan orang tua, bagaimana dengan pembelajaran daring, bagaimana juga dengan kondisi yang ada di rumah. Ini saya kira ada, dan malah hasilnya sudah kita sampaikan juga kepada orang tua siswa melalui virtual. Yang kesembilan, memberikan izin untuk menyelenggarakan kegiatan yang dapat membantu penyesuaian diri remaja. Yang terakhir, membuat peraturan yang tegas tentang pelanggaran siswa di sekolah. Betul, ya. Itulah yang saya bilang tadi dalam peraturan itu, karena selama ini kan kita, nah, dia masuk game motor. Saya kemarin itu masuk game motor, rencana sebenarnya itu harus dikeluarkan. Tapi saya lihat peraturan kesiswaan kita itu masih dia berada bobotnya kalau saya salah sekitar 100. Sementara yang dikeluarkan itu bobotnya melakukan pelanggaran 300. Nah, maka kalau saya keluarkan itu saya katakan berarti kita menyalahi aturan jadwal. Maka itulah peraturan yang baru itu sudah langsung 300. Jadi kalau kedapatan ya game motor alat bukti nggak ada alasan keluar langsung. Karena peraturan kayak gitu, karena kita kan harus, dan peraturan itu harus disosialisasikan kepada orang tua dan siswa supaya jangan menganggap jebakan. Sebenarnya peraturan itu kan kebersamaan, kesepakatan bersama sih sebenarnya. Kalau sudah sepakat ya, nggak ada, saya kira orang tua juga merasa hati, dan juga siswa. Oh dia tahu, kalau dia nggak tahu ada aturan seperti itu dia dikeluarkan, dan setelah dikeluarkan baru kasih tahu peraturan, pasti mungkin dia ada unsur sakit hati kepada sekolah. Sekian wawancara dari Bapak. Sedikit ingin bertanya, berapa lama Bapak menjadi kepala sekolah? Oh, saya tanggal 30 Juli 2019 itu kan, ya. Berarti jalan 2 tahun lah, belum sampai kan 30 Juli 2019. Saya Terima kasih untuk waktu yang kami. ini Bisa tanda tangan Pak? bisa sangat sederhana apa yang dibutuhkan. Bahkan ada di sini ya. Iya. Iya. Baik, selamat pagi Bapak. Di sini saya dari Universitas Negeri Medan, perwakilan dari kelompok saya, kelompok 11. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak dengan tema penyesuaian diri. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bapak akan menjawab ya atau tidak. Kalau ada tanggapan Bapak sampaikan. Boleh. Kita mulai. Yang pertama, memberikan perhatian, kehangatan dan kasih sayang kepada anak, ya atau tidak? Ya, bahkan harus. Selanjutnya, menjadi model yang baik bagi anak, ya atau tidak? Ya, Selanjutnya, tidak terlalu memanjakan anak, ya atau tidak? iya, Selanjutnya, bijaksana dalam memberikan hukuman pada anak, ya atau tidak? iya. Harus bijaksana. Selanjutnya, memberikan
kebebasan kepada anak dalam menentukan pilihannya, namun tetap dalam kontrol orang tua yang baik, ya atau tidak? Ya. Selanjutnya, membuat peraturan di rumah dengan cara musyawarah keluarga, ya atau Ya. tidak? Ya. Selanjutnya, membiasakan anak bergotong royong di setiap tempat, ya atau tidak? Ya, bahkan harus. Selanjutnya, mendukung semua aktivitas anak yang positif, ya atau tidak? Ya, yang positif. Selanjutnya, bersikap adil terhadap semua anggota keluarga, ya atau tidak? Ya, bahkan harus. Berikutnya, mengikut sertakan anak dalam pengambilan keputusannya atau tidak? Ya, boleh. Selanjutnya, mendengarkan dan menghargai pendapat anak, ya atau tidak? Ya, anak harus didengarkan. Selanjutnya, mengajak anak ikut dalam acara-acara keluarga, ya atau tidak? Ya, supaya anak-anak semakin mengenal anggota keluarga yang lain, kerabat. Selanjutnya, menanamkan pola asuh pada anak bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, ya atau tidak? Iya, karena tidak ada yang sempurna. Selanjutnya, tidak menunjukkan sikap ragu bahwa anak dapat melakukan sesuatu, ya atau tidak? Iya, anak harus dimotivasi. Selanjutnya, percaya bahwa anak dapat melakukannya, ya atau tidak? Iya, itu bagian dari motivasi tadi. Selanjutnya, berlaku adil pada semua anggota keluarga, ya atau tidak? Iya, bahkan harus adil. Selanjutnya, memberi tanggung jawab, ya atau tidak? Iya, anak harus berkembang dalam tanggung jawab. Selanjutnya, tidak merendahkan anak di hadapan orang lain. Iya, supaya mentalnya tidak jatuh, tapi harus bertumbuh dengan baik. Selanjutnya, memberikan kepercayaan kepada anak dapat melakukan sesuatu. Iya, Tidak menyalahkan anak secara berlebihan, ya atau tidak? iya, supaya mentalnya tidak rusak. Baik, sekian dari pertanyaan saya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.